Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal SKD lagi ya, soal SKD lagi. Ini ada soal TIU gitu ya. Soal TIU, intinya kalau misalkan soal teman-teman mau jago belajar apa namanya mengerjakan soal SKD, teman-teman harus banyak berlatih soal SKD, banyak melihat bentuk-bentuk soal SKD sehingga nanti teman-teman ketika bertemu dengan soal SKD itu akan hafal polanya seperti itu, pola dalam mengerjakan soalnya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang TIU, teman-teman. Ini soalnya dalam sebuah kelas terdapat 34 siswa, 17 siswa menyukai drama Korea, 21 siswa menyukai anime, dan 8 siswa menyukai keduanya. Oke, jika terdapat 4 siswa yang hanya menyukai anime keluar, maka perbandingan antara banyak siswa yang menyukai drama Korea saja dengan banyak siswa yang menyukai anime saja. Nah, ini kan ada 17 siswa menyukai drama Korea ya. Jadi cara menjawabnya, ada 17 siswa menyukai drama Korea, 21 siswa menyukai anime, dan 8 siswa menyukai keduanya. Berarti kan kalau misalnya kita gambarkan dalam diagram Venn, oke. Nah, di sini ada 17 min X, di mana X ini ada 21 min X. Nah, kita tahu irisannya di sini itu adalah 8 gitu ya. Nah, ini misalkan drakor ya. Ini misalkan anime. Nah, kita nyari yang drakornya saja. Berarti ini 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Nah, yang menyukai anime saja berarti 21 dikurangi 8 sama dengan berapa? Sama dengan 17. Benar ya? 17. Sorry, ralat 13. Sorry, bukan 17 tapi 13 ya. Nah, kemudian kemudian apa namanya? Kemudian kita lanjut 21 dikali 8 sama dengan 13. Nah, kita cari nih di sini ada apa namanya? Jika terdapat 4 siswa yang hanya menyukai anime keluar. Nah, di sini berarti 13 dikurangi 4 sama dengan berapa nih? 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan yang menyukai drama Korea saja dan anime saja. Berarti kan 9 banding 9 gitu ya. Berarti dia itu 1 banding 1. Dia itu C. Nah, kemudian oke, jadi jawabannya C. Nah, kemudian ini ada soal TWK, teman-teman. Jadi ada soal TWK, disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang sering terjadi pada negara yang memiliki keragaman. Disintegrasi bangsa harus segera diatasi agar tidak semakin berkembang luas. Berikut yang bukan, ya, yang bukan termasuk upaya yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa adalah A. Meningkatkan ketahanan rakyat. Wah, ini jelas positif. Menanamkan nilai Pancasila. Wah, ini juga jelas positif. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme. Primordialisme adalah kebanggaan terhadap sesuatu yang sudah melekat di dalam dirinya, ya, seperti jenis kelamin, status agama gitu ya, ras, golongan. Intinya kebanggaan yang berlebihan gitu ya. Jadi ini benar karena dihilangkan ya. Yang D, mengunggulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain. Ini salah ya. Karena mengunggulkan budaya sendiri gitu ya, meremehkan budaya lain. Nah, itu kurang tepat. Yang E, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak apa namanya? Dan tidak kenal kompromi. Nah, ini benar ya tentunya. Jadi jawaban di sini yang bukan adalah yang opsi D, teman-teman. Nah, soal selanjutnya kita ada soal TIU ya. Ini adalah soal yang mudah teman-teman sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat soal seperti ini ya gunakan pendekatan saja ya. Jadi jangan gunakan kayak dihitung 2,20 kali 0,75 beneran gitu ya. Kita gunakan pendekatan saja. Nah, di sini ada 2,2 dikali 0,75. Nah, kita apa namanya? Kita gunakan pendekatan jadinya 2 dikali 0,75 sama dengan 1,5. Nah, karena di sini tambah, kita pisahkan dulu ya. Di sini ada 3 per 5 dibagi 1 per 8. 3 per 5 dibagi 1 per 8 berarti dikali dengan 8 per 1 sama dengan 24 dibagi dengan 5. Itu kan sama dengan 4, sekian gitu ya.
Nah, kemudian di sini ada penjumlahan, maka kita jumlahkan keduanya, 1,5 ditambah 4 sekian, maka hasilnya adalah 5, sekian gitu ya, 5,5 sekian. Sorry. Ini 5, sekian saja, 5, sekian gitu ya. Jadi ya jawaban yang paling mendekati di sini adalah yang opsi E. Jadi gunakanlah pendekatan teman-teman ketika bertemu dengan soal angkanya susah seperti ini. Jadi itu akan memudahkan teman-teman dan akan mempersingkat waktu teman-teman dalam mengerjakan soal tentunya. Karena di soal SKD itu banyak sekali tipe yang hitungan sederhana seperti ini. Namun teman-teman harus teliti gitu ya, walaupun hitungannya sederhana tapi angkanya cukup rumit ya ketika dihitung secara manual seperti itu. Jadi gunakan pendekatan saja. Atau kalau misalkan hitungan-hitungan seperti ini, pengetahuan kuantitatif seperti ini, itu teman-teman juga harus hafal yang namanya pecahan istimewa. Ini sering keluar ya, ini sering keluar pecahan istimewa yang kayak 1/8, 3/4, 6/8 seperti itu. Oke, kita next. Ini ada soal TKP. Suatu ketika karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Bercerita mengenai masalah saya pada rekan kerja. Oke, ini bisa jadi, tapi kita lihat opsi yang lainnya. Bekerja dengan malas-malasan itu negatif, jelas tidak, bukan jawaban yang paling tepat. Beristirahat lebih lama agar suasana hati saya agar dapat segera membaik. Ini mencerminkan kurang profesional ya. Jadi yang C jelas bukan jawaban yang paling maksimal. Yang D tetap bekerja seperti biasa. Ini positif juga. Yang E pulang lebih cepat agar tidak semakin stres. Nah ini berarti tidak profesional. Jadi tersisa opsi A dan D teman-teman. Jadi di sini yang lebih mencerminkan profesionalitas adalah yang opsi D ya, tetap bekerja seperti biasa. Jadi opsi A juga benar, tapi nilainya masih lebih tinggi yang opsi D, tetap bekerja seperti biasa. Karena itu mencerminkan sikap profesionalisme, teman-teman. Oke, di sini kita lihat A poinnya 4 kan ya, A poinnya 4, B-nya poinnya 2, C-nya poinnya 3, D poinnya 5, dan E poinnya 1, teman-teman. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.